Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap kita masih di bawah lindungan Allah, masih di bawah kasih sayangnya, dan tetap diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Nah, melanjutkan tentang pembahasan kita yang membahas tentang musuh yang nyata bagi manusia, yakni iblis laknatullah beserta keturunannya. Kali ini kita akan membahas tentang satu setan yang mengganggu kita di dalam tidur, yakni wasnan. Nah, siapa wasnan ini? Dalam hadis Muslim, Abu Daud, dan Bukhari, ini sama hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa setan itu membuat 3 ikatan di tengkuk belakang leher manusia ketika tidur. Nah, di setiap satu ikatan itu setan ini, wasnan, mengatakan kepada manusia yang sedang tidur ini, malam masih panjang, tidurlah. Maka ketika manusia ini bangun dari tidurnya dan dia berzikir kepada Allah, maka satu ikatan akan lepas. Dan ketika ia melanjutkan dengan berwudu, maka ikatan lainnya akan lepas. Dan terakhir ketika ia melanjutkan dengan sholat malam, sholat subuh, nah ini ikatan yang terakhir akan terlepas. Nah, jika manusia ini melakukan 3 hal tersebut, yakni berzikir kepada Allah, berwudu, lalu sholat, maka ia akan bangun pagi dengan keadaan yang gembira, ceria, tidak ada tampak-tampak rasa lelah di wajahnya. Namun ketika manusia tidak melakukan 3 hal ini, maka akan tampak rasa malas, capek, lelah, dan lain sebagainya. Makanya kita perhatikan banyak anak-anak sekolah, teman-teman kerja yang ketika pergi kerja dia tampak sangat kecapean, tampak sangat kelelahan, ngantuk, mungkin begadangnya ini. Nah, ini gangguan-gangguan dari wasnan. Tugas dari wasnan ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, Bukhari, dan Abu Daud ini, maka ia memiliki satu tugas, yakni memberikan rasa ngantuk, yakni dengan cara meniupkan tepung ke mata-mata orang yang beriman. Nah, jadi wasnan ini tugasnya terbagi menjadi banyak ya. Yang pertama, ya memberikan rasa malas ketika akan bangun untuk sholat malam. Dan dia mungkin bekerja sama dengan saudaranya yakni Dasim untuk menggoda supaya tidak bangun, untuk menggoda supaya menakut-nakutin bahwa ada yang namanya hantu dan lain sebagainya. Dan dia mungkin juga bekerja sama dengan Khanzab, karena Khanzab ini ketika kita sudah sholat malam, maka Khanzab akan membisik-bisikan yang memecahkan konsentrasi kita. Nah, kemudian wasnan ini juga memberikan rasa ngantuk yang teramat sangat, yang pasti dirasakan setiap mukmin laki-laki ketika sholat Jumat. Dan pada saat khutbah, nah itu setan wasnan ini meniupkan tepung, tapi jangan bayangkan tepung yang dipakai masa ya teman-teman, tapi ada memang tepung dari alamnya ya. Wallahu alam bisawab bagaimana tepungnya ditiupkan kepada mata-mata kaum mukmin yang menghadiri sholat Jumat dan akan merasa ngantuk luar biasa. Nah, kemudian wasnan ini juga meniupkan mata-mata orang yang menerima nasihat supaya dia tidak bisa menerima atau nasihat itu tidak masuk ke dalam hatinya. Kita ambil contoh kepada anak-anak sekolah, mungkin ketika dia tiupkan, maka anak-anak sekolah ini tidak bisa menerima pelajaran dengan baik, tidak bisa konsentrasi dan lain sebagainya. Dan selanjutnya wasnan ini pokoknya di setiap kebaikan dia akan meniupkan rasa kantuk. Makanya ketika kita duduk di dalam majelis, mungkin pembelajaran matematika itu ngantuknya luar biasa. Bahkan ada yang menjuluki bahwa matematika adalah dongeng. Padahal ini kerjanya wasnan yang meniupkan rasa kantuk kepada mata-mata orang mukmin. Dan yang kedua tugasnya adalah membuat segar, tidak membuat ngantuk pada hal-hal yang buruk. Dia akan membuat segar mata-mata orang untuk mungkin begadang, main gaplek lah, main kartu, main game. Ini kita temukan teman-teman kita sendiri bagaimana tega menyiksa tubuhnya, ini zolim pada tubuh sendiri. Kenapa? Karena anggota tubuh ini memiliki haknya, terutama mata. Mata ini capek digunakan seharian untuk bekerja, belajar, dan lain sebagainya. Maka malam ia harus tidur supaya kembali fresh ketika pagi. Tapi ini disiksa dengan cara game dan lain sebagainya. Akhirnya turun kepada anggota tubuh dan lain sebagainya. Ini termasuk kerjanya wasnan semua. Nah, jadi dia membuat
hal-hal buruk itu terlihat indah wasnan ini. Begadang di malam hari, bahkan chat dengan pasangan yang bukan mahram dan lain sebagainya itu membuat supaya tidak ngantuk. Ini ada semuanya kerjanya wasnan. Nah, tugasnya wasnan untuk memberikan ngantuk ini adalah supaya orang-orang tidak melaksanakan sholat malam, tidak melaksanakan tahajud dan lain sebagainya. Nah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, beliau menuturkan puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib yang 5 yang kita laksanakan itu adalah sholat tahajud. Nah, wasnan memberikan kita was-was, memberikan kita rasa ngantuk supaya tidak melaksanakan sholat yang lebih utama setelah sholat wajib ini. Jadi supaya kita tertidur sampai pagi, ya kita lupa untuk berniat untuk sholat malam dan lain sebagainya. Padahal Allah menurunkan ayat khusus untuk sholat malam, yakni di Quran surah Al-Isra ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah, ini jadi Allah menurunkan ayat khusus untuk kita supaya bangun malam untuk melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud. Nah, sama dengan surah Al-Isra ayat 79 ini, Allah juga mengkalamkan, memfirmankan dalam surah Al-Muzammil ayat 1-8 tentang sholat malam, yakni yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, Muhammad, qumil laila illa qalila, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Nisfahu aw inqus minhu qalila, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Au zid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Inna sanulki alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila, sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Inna laka finnari sabahan tawila, sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadalah kepadanya dengan sepenuh hati. Shadaqallahul azim. Nah, di sini kalau teman-teman baca surah Al-Muzammil ayat 1-8, nah Allah menerangkan, Allah sudah tahu bahwa memang benar ini teman-teman, bahwa sholat malam itu dapat memfreshkan otak, membuat konsentrasi. Dan kalau belajar, anak-anak pelajar pada umumnya ketika belajar di waktu tahajud, pada waktu setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh, itu akan masuk di otak ini. Bahkan hafal Al-Quran dan lain sebagainya itu lebih mudah di waktu subuh, di waktu sepertiga malam. Nah, jadi teman-teman pelajar, teman-teman yang bekerja, saya sarankan, saya nasihatkan, termasuk dalam diri saya sendiri, supaya kita istiqomah melaksanakan sholat malam, karena dia lebih utama daripada sholat-sholat sunnah yang lainnya. Dan kemudian teman-teman, bagaimana kiat-kiat kemudian supaya lepas dari wasnan ini adalah dengan cara meruqyah diri sendiri sebelum kita tidur. Yakni yang pertama, biasakan untuk selalu berwudu, bersuci sebelum tidur. Lalu kita baca 3 qul sebelum tidur, yakni dimulai dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing 3 kali, dan diakhiri dengan ayat kursi yang kemudian kita meniupkan dan kita mensapukan kepada seluruh tubuh kita. Ini adalah kiat-kiat untuk mengusir wasnan ketika kita tidur. Dan hadisnya Rasulullah SAW meriwayatkan bahwa siapa yang melakukan ruqyah ini untuk dirinya sendiri, maka ia akan dijaga malaikat sampai pagi hari. Termasuk tadi wudu itu, ia akan dijaga malaikat sampai pada pagi hari.
Nah, teman-teman, biasakan untuk berwudu, biasakan untuk memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, karena kita punya musuh yang tidak pernah pergi dari kita. Dan ia tidak tampak, ini musuh yang tidak tampak, namun nyata, nyata ini teman-teman. Jadi jangan pernah meremehkan musuh kita yang bernama setan ini. Nah, untuk pembahasan tentang setan wastan ini saya cukupkan sampai di sini. Jika ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.